Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kesehatan. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang penelitian internal dengan judul Design of Hajj Maslahah Prototype for BGB Syariah Partners Fintech Customer Using Design Thinking Method. Autornya adalah Benny Dwi Kumara bersama Aris Kurniawan. Program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Baik, penelitian ini telah dipublikasikan di EUDL Proceeding dengan alamat bisa dilihat dalam presentasi ini di https://eudl.edu hingga selesai. Baik, saya akan coba mulai presentasinya. Dimulai dengan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi perbankan dalam merancang prototipe aplikasi Haji Maslahah bagi nasabah fintech sebagai key banking partner. Inovasi ini merupakan respon bank terhadap persaingan baru di dunia perbankan. Pendekatan inovasi dilakukan dengan menggunakan metode design thinking. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti mengambil bagian dalam implementasi inovasi. Objek penelitian adalah 6 orang anggota tim Bank Jabar Syariah Bandung yang didampingi oleh seorang fasilitator dan 1 orang narasumber dalam melakukan inovasi. Hasil penelitian ini memberikan gambaran lengkap bagaimana proses inovasi mulai dari proses empati dengan 2 institusi fintech menemukan permasalahan, yaitu bagaimana menyederhanakan proses perbankan, melakukan tahapan pengumpulan ide solusi, merancang prototipe berupa simulator aplikasi, dan melakukan pengujian prototipe atau perwarupa kepada pelanggan, yaitu dalam hal ini fintech. Selanjutnya, introduction. Bank saat ini menghadapi perubahan yang sangat cepat dan tidak dapat diubah di seluruh bidang, termasuk teknologi, perubahan perilaku pelanggan, regulasi, dan lain sebagainya. Efeknya adalah perlu ada bentuk dan model operasi industri yang saat ini yang berkelanjutan untuk masa depan. Kalau tidak, maka perbankan akan semakin lama semakin tergerus oleh industri-industri yang baru, seperti contohnya fintech. Prediksi yang penting yang ke depan adalah layanan bank yang utama tidak hanya bisa dilakukan oleh industri perbankan saja, namun di luar industri perbankan juga sekarang bisa melakukannya. Tetapi dalam ini bank masih memiliki keuntungan untuk menjadi bagian dari masa depan. Kenapa? Karena bank sudah memiliki pengalaman dan branding yang kuat di masyarakat. Namun tetap mereka harus segera melakukan perubahan, respon terhadap perubahan-perubahan yang akan menyaingi fungsi-fungsi perbankan. Industri perbankan pasti akan berubah karena mereka harus berevolusi bersama regulasi dan adanya perubahan perilaku nasabah dan perubahan teknologi. Ditambah dengan dinamika pasar yang berubah dan pesaing non-bank yang sangat agresif. Mungkin kita tahu Apple, Google, kemudian Windows sekarang mengeluarkan kartu kredit yang menggantikan fungsi perbankan. Seperti yang dilakukan GoPay dan lain sebagainya, itu sangat mendestruktif sekali fungsi-fungsi dari perbankan. Maka perbankan harus melakukan inovasi dan bertransformasi apabila mereka ingin menjadi bagian dari masa depan. Antara tahun 2005 2025 dan 2030, ekonomi pasar bisa segera ada tanpa bank. Tetapi bank masih memiliki beberapa senjata yang sangat kuat yang berguna untuk mereka, yaitu merek dan reputasi yang kuat. Dan penyediaan perbankan alternatif masih kurang dipercaya, yang baru-baru tadi itu. Namun banyak pemain teknologi memiliki merek yang dapat ditemukan dalam jenis kepercayaan yang dibutuhkan.
Tadi saya sampaikan contohnya Apple, Windows, Google, mereka mempersiapkan layanan bank yang dipergunakan untuk aplikasi mereka, di mana aplikasi mereka sudah menyediakan layanan yang sudah digunakan oleh banyak sekali user-user mereka. Maka ini adalah sebuah ancaman yang besar jika perbankan tidak berubah. Penelitian ini berfokus pada pendekatan design thinking sebagai metode untuk menghasilkan inovasi teknologi informasi yang berfokus pada human centered design, penerapan inovasi berbasis online untuk menghindari risiko penularan di masa pandemi. Jadi penelitian dilakukan dengan sebuah kelompok namun tidak offline tapi online menggunakan media Zoom. Berdasarkan latar belakang dan keterbatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pemikiran, proses, inovasi, metode perancangan untuk merancang prototipe atau perwarupa aplikasi Haji Maslahah bagi nasabah fintech sebagai key banking partner. Yang kedua, bagaimana mengukur keberhasilan menggunakan utility testing, heuristic testing, dan impact testing yang dilakukan pada prototipe sebagai solusi permasalahan. Literatur review tadi PricewaterhouseCoopers pada 2014 menyampaikan bahwa bank saat ini menghadapi banyak perubahan yang cepat dan tidak dapat dirubah karena dia harus berubah karena teknologi, perilaku pelanggan, dan regulasi. Bank perlu berinovasi dan bertransformasi untuk terus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Inovasi dan teknologi berkembang pesat. Para ahli menyebutkan perkembangan inovasi teknologi ini sebagai revolusi komunikasi. Inovasi diperlukan menciptakan peluang yang baik dan juga merancang produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan manusia. S. Amalia 2017. Pendekatan design thinking adalah pendekatan yang digunakan untuk menciptakan inovasi dan berfokus pada human-centered design, atau bisa juga disebut dengan user-centered design. C. Millennial and L. Lever 2015. Selain itu, design thinking mengacu pada 3 faktor keberhasilan inovasi, yaitu desirability, visibility, dan viability. Sesuai dengan Dolata, Giswabi 2016, design thinking juga mengkolaborasikan teori ilmiah dengan kondisi manusia sebagai pusat inovasi. Dapat dikatakan pendekatan design thinking berfokus pada manusia sebagai pusat inovasi. D. McDowd dan J. Thomas 2010. Kita lanjutkan dengan metodenya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperhatikan satu, penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kedua, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah metode studi kasus yang lebih cocok digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dan apa. Pembahasan analisis dan desain solusi berdasarkan dengan design thinking dimulai dengan proses empati pada pengguna, kemudian define, dilanjutkan dengan tahap ide, membuat solusi, dan pada akhirnya akan membuat prototipe. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah 7 orang anggota dari Bank Jabar Syariah yang mengikuti pelatihan inovasi, kemudian 1 orang fasilitator, dan 1 orang pakar inovasi design thinking. Prosesnya design thinking ada 5. Yang pertama adalah melakukan empati, mendefinisikan masalah, membuat ide, kemudian membuat prototipe, dan melakukan tes terhadap prototipe. Result and discussion. Yang pertama, proses empati dilakukan untuk mengetahui apa yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dilakukan oleh objek pengguna. Proses empati sendiri dilakukan observasi, wawancara pengguna, dan membuat peta empati atau empati map. Subjek penelitian adalah subjek yang dimaksud untuk dipelajari oleh peneliti. Objek penelitian adalah objek yang dilakukan dan dijadikan peneliti, yaitu menjadi titik perhatian peneliti. Dalam hal ini, 7 orang anggota Bank Jabar Syariah yang melakukan proses inovasi, didampingi 1 orang fasilitator dan 1 orang pakar inovasi desain. Sedangkan nasabah yang dibantu dalam hal ini adalah fintech atau perusahaan teknologi finansial
sebagai salah satu pemangku kepentingan Bank Jabar atau BJB Syariah. Dalam hal ini memperluas layanan kepada nasabah fintech. Alasan pemilihan konteks ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap fintech. Oke, yang kedua adalah mendefine. Dari proses define didapatkan 4 permasalahan yang krusial ketika kita mau membantu fintech. Pertama adalah penyederhanaan proses dengan teknologi, yang kedua pangsa pasar meningkat karena potensi yang besar, yang ketiga peraturan produk tidak mendukung, yang keempat keterbatasan literasi digital publik. Dari 4 permasalahan ini dipilih 1 permasalahan untuk dicarikan jalan keluar. Yang dipilih dari 3 yang kita punya kesempatan untuk bisa menyelesaikan, yaitu mempercepat penyederhanaan proses transaksi perbankan, itu yang diambil. Yang selanjutnya adalah proses ideasi. Proses ideasi dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Pada tahap ini, setelah melakukan analisis, peneliti melakukan tahap desain, di mana pada tahap desain peneliti melakukan proses storyboard untuk menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh user untuk membuat storyboard atau penyelesaian masalah. Yang dilakukan adalah ada proses yang namanya googling, kemudian ada proses membuat ide gila atau crazy eight, kemudian menjawab satu solusi yang menjawab PWS atau problem world solving. Kemudian terakhir membuat storyboard atau the customer journey. Jadi ideasi yang muncul adalah pertama open membuka BJB Syariah Maslahah aplikasi, membuat aplikasi, kemudian memasukkan NIK, kemudian melengkapi data yang diminta, kemudian membuat tanda tangan digital, kemudian sukses membuat akun. Kesuksesan membuat akun itu dikirim melalui email. Jadi ada penyederhanaan proses sehingga nasabah-nasabah yang tadinya itu belum bankable itu bisa ditangkap oleh perusahaan-perusahaan fintech sebagai partner dari perbankan, dalam hal ini BJB Syariah. Dari hasil customer journey tadi itu dirubah menjadi purwarupa atau prototype dengan menggunakan aplikasi Mairo, maka didapatkan prototype aplikasi seperti ini, ada Jepang, diwakili oleh ada 3 penampang seperti ini. Dari pertama ada login password, kemudian masukkan NIK, kemudian membuat tanda tangan digital, kemudian prosesnya jadi dikirim per email. Seperti yang dilakukan di journey customer tadi itu. Setelah prototipe jadi, dilakukan proses pengujian. Pengujian bertujuan untuk menyelidiki, untuk memperoleh informasi tentang kualitas prototipe yang diuji. Pengujian memberikan pandangan yang objektif dan independen dari prototipe yang telah dibuat. Berdasarkan usability testing, hasil usability testing yang dilakukan pada 2 pemilik perusahaan fintech, didapatkan indikator waktu dengan hasil 100% peserta menunjukkan bahwa prototipe ini mudah dan indikator kepuasannya menunjukkan mereka suka dengan prototipe yang dibuat. Yang kedua, dari heuristic testing, hasil uji terhadap 2 pemilik perusahaan fintech diperoleh skor 85% atau sangat baik dan 85% juga sangat baik. Dari impact testing menunjukkan bahwa 4 orang sangat setuju dan 3 orang setuju dengan solusi yang disajikan pada prototipe, sehingga diperoleh indeksnya 100% atau prototipe yang dibuat sudah memuaskan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, yang pertama, metode design thinking yang dilakukan oleh tim yang beranggotakan 7 orang ternyata berhasil dalam mendefinisikan sebagai berikut. Pertama, pelanggan yang dibantu adalah fintech. Dalam hal apa dibantu? Memperluas layanan kepada pelanggan fintech.
pada proses empati melalui observasi dan wawancara mendalam menghasilkan permasalahan yang layak untuk diselesaikan, yaitu bagaimana kita dapat menyelesaikan proses transaksi untuk fintech sehingga jumlah pelanggan fintech semakin meningkat. Yang kedua, ide menghasilkan solusi yang diberi nama Haji Maslahah, aplikasi yang memudahkan proses pembukaan rekening daftar haji bagi calon nasabah fintech. Jadi nasabah fintech sekali lagi adalah orang yang tidak bankable, yang tidak bisa masuk langsung ke bank, tapi dijembatani dengan fintech. Nanti fintechnya yang akan bekerjasama dengan bank. Prototipenya atau rupanya disebut sebagai dinamakan Haji Maslahah, berupa antarmuka aplikasi atau interface application. Yang kedua, kesimpulan kedua, prototipe Haji Maslahah setelah dilakukan tes, yaitu hasil usability testing mudah dan indikator kepuasan like, skor hasil pengujian dari testing adalah 84,5% dan indeks pengujian impact testing adalah 100%. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa prototipe yang ditampilkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan fintech dalam hal memperluas layanan kepada pelanggan fintech. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi layanan baru di perbankan konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan design thinking, metode yang meliputi 5 tahap, yaitu empati, pendefinisian masalah, ideasi, prototipe, dan tes. Implementasi inovasi menggunakan model online akibat pembatasan sosial atau oleh pemerintah yang terkait risiko dengan COVID ternyata juga bisa dilakukan dengan baik. Sarannya, dengan mempertimbangkan uraian hasil penelitian dan pada keterbatasan penelitian yang dapat dilakukan sebagai berikut. Peserta tim harus dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai departemen di tempat kerja. Yang kedua, masih banyak masalah yang layak untuk diselesaikan, sehingga masih banyak ruang untuk berinovasi lebih yang baru di bidang jasa perbankan. Yang ketiga, hasil prototipe perlu dilanjutkan menjadi sebuah produk layanan baru untuk diimplementasikan secara nyata, segera dibuat, diproses, dan menjadi produk yang bisa digunakan. Yang keempat, inovasi produk atau jasa baru dengan metode design thinking perlu banyak dilakukan agar bank atau perusahaan konvensional dapat terus mengikuti perubahan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Demikian hasil penelitian sudah kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.